Yo minasan, spoiler lengkap chapter 1138 One Piece telah rilis dengan judul Harley atau Teks Suci. Di mana pada spoiler kali ini, Shamrock mengakui jika Shanks adalah adiknya, serta informasi mengenai dunia One Piece yang telah terjadi 2 kali perang besar. Dan perang besar yang ketiga sedang menanti. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1138 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan pengembaraan kuil suci Inari bagian ke-24, di mana Yamato dan yang lainnya menemukan Huswu berada di markas rahasia. Huswu mengenakan pakaian Wano Kuni namun masih memakai maskernya dan sedang minum bersama para bawahannya serta beberapa geisha. Spoiler pun dimulai di mana Loki yang sadar kembali dan bertanya kepada Shamrock apakah dia ada hubungannya dengan bajak laut Akagami. Loki berkata bahwa bajak laut dan Tenryubito adalah 2 hal yang sangat bertolak belakang. Tapi bagaimana bisa kalian berdua memiliki wajah yang sama? Mendengar itu, Shamrock pun mengungkapkan bahwa Shanks adalah adik kembarnya yang tumbuh terpisah. Menurut Shamrock, sekalipun Shanks pernah kembali ke Marijoa sekali, tetapi dia lebih memilih untuk hidup di dunia bawah yang kotor ini. Loki lalu menegaskan betapa menariknya bahwa sekarang dia memiliki dendam terhadap kedua saudara itu. Loki pun bersumpah untuk membalas dendam demi semua teman hewannya. Shamrock kemudian bertanya, apakah Loki sedang mengancamnya? Gungko lalu memberitahu Shamrock untuk tidak membuang waktunya dengan orang seperti Loki. Namun Shamrock paham karena dia tidak perlu menyerangnya secara langsung. Lalu Shamrock memanggil Cerberus sembari menghunuskan pedangnya. Kita pun melihat seekor anjing raksasa berkepala 3 muncul dari pedangnya, di mana Cerberus ini mirip dengan zombie milik Moria, tetapi jauh lebih mengerikan. Di lehernya melayang awan hitam dan dari masing-masing mulutnya keluar pedang. Gungko lalu menciptakan seekor burung raksasa menggunakan anak panahnya. Sebelum pergi, Shamrock memerintahkan 3 kepala Cerberus untuk terbang terpisah dari tubuhnya. Lalu, dia mengubah tubuh Cerberus kembali menjadi pedang. Shamrock dan Gungko kemudian melompat ke atas burung panah dan terbang menjauh. Shamrock pun berkata, jika Loki selamat dari serangan ini, maka dia dipersilakan datang dan balas dendam, karena Shamrock akan menjadi lawannya nanti. Mendengar itu, Loki pun sangat terkejut dan tidak percaya apa yang sedang menyerangnya. Kita pun diperlihatkan bagaimana 3 kepala Cerberus dengan pedang di mulutnya sedang berputar di udara dan terbang menuju Loki dengan kecepatan penuh. Lalu ketiga kepala Cerberus tersebut menusuk tubuh Loki secara bersamaan, membuat Loki sangat kesakitan dan berteriak dengan begitu keras. Lalu Shamrock dan Gungko berbicara saat mereka terbang meninggalkan dunia bawah, di mana Shamrock berkata bahwa percuma menekan mereka saat ini dan lebih memilih untuk menangkap anak-anak terlebih dulu. Ia pun menyuruh Gungko untuk memanggil 1 orang lagi. Mendengar itu, Gungko pun mengerti dan bertanya, siapa yang Shamrock inginkan? Wah, sepertinya Kolon akan mulai beraksi nih minasan. Panel pun berpindah ke Kastil Aurus, di mana Luffy dan yang lainnya sedang berbicara dengan para penjaga raksasa yang telah dikalahkan oleh Gungko. Luffy sangat marah karena para penjaga raksasa mengatakan bahwa mereka diserang oleh Shanks, sehingga Luffy tidak percaya jika Shanks akan melakukan hal seperti itu. Lalu, Luffy mengatakan betapa keren dan terhormatnya Shanks. Mendengar itu, Nami pun cekikikan melihat Luffy begitu marah, sembari menanyakan apakah Luffy benar-benar sangat percaya pada Shanks. Pertanyaan Nami tersebut membuat Luffy semakin marah dan menjawab bahwa tentu saja, karena menurut Luffy, Nami juga pasti akan marah jika seseorang mengatakan hal buruk tentang Morimere. Nami pun meluruskan jika maksud Luffy
Mungkin Belmere? Kedua raksasa itu lalu beranggapan jika mungkin orang tersebut sangat mirip dengan Shanks atau bisa jadi itu saudaranya. Tapi tetap saja Luffy beranggapan sekalipun itu saudara Shanks, dia pasti orang yang baik. Namun Luffy belum pernah mendengar Shanks berbicara tentang keluarganya. Karena Luffy tahu bahwa Shanks sudah berada di kapal bajak laut saat masih kecil. Menurut Luffy, keluarga Shanks mungkin adalah Roger, Rayleigh, atau seluruh kru bajak laut Roger, kecuali Buggy. Saat Luffy berbicara tentang bajak laut Roger, kita langsung diperlihatkan pria misterius yang bertopi. Dia adalah orang yang sama yang minum bersama Crocus di Twin Cap. Pria misterius tersebut berjalan menuju Kastil Aurus dan sudah sangat dekat dengan pintu utama. Panel lalu berpindah ke Franky yang sedang memeriksa pohon harta karun Adam bersama Ripley, di mana mereka melihat sebuah lukisan mural besar di pohon tersebut. Menurut Ripley, ia percaya jika mural tersebut adalah gambaran anak-anak dari masa lalu yang telah menjadi fosil dan menjadi bagian dari kulit pohon. Mural tersebut memiliki nilai sejarah yang luar biasa, sehingga menjadi salah satu warisan budaya Pulau Elbap dan diperkirakan dibuat sekitar 800 hingga 900 tahun yang lalu. Jika itu benar, maka mural itu berasal dari periode yang sama dengan abad kekosongan. Mendengar itu, Franky pun terkejut. Dia lalu ingin memperlihatkannya pada Robin. Namun Franky merasa aneh karena mural tersebut tidak terlihat seperti raksasa bagi Franky. Kita pun diperlihatkan mural itu minasan, di mana ada gambar seorang putri duyung, sebuah robot yang mirip dengan Emmet, dan makhluk dengan telinga aneh. Wah, apakah mereka adalah senjata kuno minasan? Ripley pun sepakat dengan Franky karena menurut Ripley, meskipun perang antar ras bukanlah hal yang asing, namun seharusnya tidak ada persekutuan di antara mereka para raksasa. Panel lalu berpindah ke sekolah Walrus, di mana kita melihat anak-anak sedang bermain dan Ange mengajar di kelas. Lalu di perpustakaan burung hantu, Saul mengeluarkan buku Harley yang berisi teks suci Elbap untuk ditunjukkan kepada Robin. Buku yang sangat tua dengan simbol matahari di sampulnya mirip dengan simbol yang kita lihat di gereja Kuma. Saul menjelaskan bahwa ada banyak interpretasi tentang Dewa Matahari. Namun, dia dan dentumannya muncul dalam legenda di seluruh dunia. Buku Harley memiliki 3 bab dan masing-masing mewakili satu dunia. Bab ketiga dikatakan sebagai dunia tempat kita tinggal saat ini. Dan akhir dari bab itu meramalkan hal-hal yang belum terjadi. Robin pun melihat buku Harley dan membacanya. Kita pun melihat keseluruhan mural dengan teks Harley, di mana pohon harta karun Adam berada di tengah mural. Di bagian atas pohon, ada iblis bersayap sedang menyemburkan api dari mulutnya. Di sisi kanan mural, ada sebuah kota besar yang diserang oleh ular raksasa. Di sisi lainnya, terlihat sebuah bahtera dengan seorang raja, para malaikat, dan hewan-hewan. Terlihat juga ada sebuah bulan dan beberapa orang yang sedang memberikan persembahan yang tampak seperti bintang-bintang dan mirip dengan lukisan yang ditemukan Enel di bulan. Kemudian, di sisi kiri mural, kita melihat sebuah pertempuran besar di mana Nika sedang bertarung melawan iblis bersayap raksasa yang memegang matahari di tangannya. Nika bertarung bersama para raksasa yang salah satunya memiliki tanduk, serta samurai, Lunarian, Ming, seorang putri duyung yang ditemani makhluk laut, para malaikat, sebuah robot yang mirip dengan Emmet, serta banyak kapal berisi manusia, dan salah satunya berasal dari Alabasta. Buset, informasi apa ini minasan? Lalu, tulisan dalam teks suci Harley yang diterjemahkan oleh Robin ini terbagi menjadi 3 bagian. Mulai dari dunia pertama, di bumi ada api.
Manusia yang dikuasai oleh keinginan menyentuh matahari yang terlarang. Mereka yang diperbudak berdoa. Dewa matahari muncul. Dewa bumi murka bersama dengan ular api neraka. Mereka melahap dunia dengan kematian dan kegelapan. Mereka tidak bisa bertemu lagi. Dunia kedua, dalam kehampaan ada nafas. Dewa hutan mengirim iblis-iblisnya. Matahari tidak melakukan apapun selain menyebarkan benih-benih perang. Orang-orang dari bulan setengah melihat sebuah mimpi. Orang-orang dari bulan melihat sebuah mimpi. Manusia menjadi dewa setelah membunuh matahari. Dewa laut mengamuk, mereka tidak bisa bertemu lagi. Dunia ketiga, dalam kekacauan ada kehampaan. Bayangan yang gelisah mengingat hari yang telah dijanjikan dan mendengarkan suara bulan yang terpecah-pecah. Dewa matahari menari dan tertawa, membawa dunia menuju akhirnya. Matahari akan kembali dan fajar baru pun tiba. Mereka akan bertemu kembali. Dan spoiler lengkap chapter 1138 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, chapter kali ini isinya penuh dengan daging. Mulai dari identitas Shanks yang terungkap sebagai anak dari Garling dan saudara kembar dari Shamrock, yang berarti Shanks adalah salah satu dari Tenryubito yang menolak tinggal di Marijoa. Serta teks suci Harley yang menggambarkan jika sudah terjadi perang besar sebanyak 2 kali dan akan terjadi lagi perang yang ketiga. Kabar baiknya, minggu depan One Piece tidak libur. Yatta! Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Dah.